Ini kita buat 4 aja. Oh ya, jangan ini apa namanya itu jangan di kopas langsung karena belum ada ini. Jadi saya ulangi sekali lagi. Pertama kita cari di sini apa namanya itu getting start. Sudah. Habis itu kita copy template dasarnya. Template dasar Bootstrap kita copy paste. Sini biar ada CSS-nya langsung. Kalau kita pakai template dasar Bootstrap, sini udah ada ini stylenya ini. Ini CSS-nya ini tidak harus kita buat lagi karena ada langsung dia secara online dia. Cuma syaratnya itu kalau kita pakai CSS yang ada HTTP-nya kayak gini, kita harus online dulu dia. Kalau nggak online berarti CSS kita itu tidak bekerja. Jadi kita copy paste dulu sini. Nah, setelah ini apa itu kita ini masuk ke tag editor kita. Setelah masuk ke tag editor kita, di sini kita tes. Kita save. Setelah itu kita masuk lagi ke sini. Di sini udah nampak berarti hello world dari template dasar Bootstrap. Habis itu kita tambahkan sini button, cari kata kunci button. Kita pilih yang ini. Ada merokok kan? Kita tekan kopas saja, copy paste. Habis ini biar dia ke tengah. Jadi kita buat di sini. Ini ada kode-kode dengan kelas Bootstrap. Jadi ini kan buat overview aja, kalian cari tahu sendiri. Ini biar cepat demo ya, jadi saya buat aja. Habis itu masuk ke browser lagi kita. Di sini udah ada 2 di sini. Cuma ini warnanya tidak sesuai ya dengan yang ada di PPT. Jadi kita ubah aja.
Coba kita tes hapus tuh. Oh, ini rupanya tidak ada tombol sini, tidak ada warna sedikit pun. Bentar, saya ubah warna itu. Kira-kira dia kayak gini dia. Berarti nanti apa namanya itu kalau diklik sini langsung jadi hijau dia. Oh, di sini tidak ada ini ya, tidak ada harganya ya. Nah, saya buat harga dulu. Sebentar. Maaf Pak, programnya nggak nampak Pak. Gak apa-apa, emang nggak saya kasih nampak dulu. Oh, Nanti saya kasih nampak. Ini saya ketik dulu. Ataupun saya nampakin aja. sampaikan aja Pak, biar kami belajar. Oh ya. Saya nampakin aja ya, biar nampak keren dikit ya. Nah, oh, ini salah ini. Bentar, ini dia nggak pakai ini lagi. Saya lagi ini contoh CSS biasa. Kalau bootstrap dia langsung kayak gini dia. Enak pemakaian bootstrap itu, kita itu CSS kita tidak payah kita buat dari nol lagi kita. Jadi kita tinggal pakai kelas-kelasnya aja. Kalau misalnya kita pakai ini, kita pakai CSS punya kita sendiri itu, seperti ini kelas ini apa namanya itu kelas BTN, border kayak gini ini payah kita buat ini. Payah kita buat dulu, habis itu kita buat dalam bentuk CSS, habis itu baru kita panggil sini. Kalau di Bootstrap ini apa namanya itu segala macam style-stylenya itu udah ada dalam Bootstrap, cuma kita bahas beda. Kita panggil aja. Jadi kita tes. Oh, rupanya nggak ngaruh juga, rupanya jadi kita hilangin aja, nggak ngaruh. Buat aja dalam bentuk sederhana aja.
Buat aja dia kayak gini dia. Ini udah ada 2. Di modul ada berapa dia di modul? Di modul berarti dia ada ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di modul ada 6. Berarti dia kalau pakai button dia tidak bisa gitu ya. Berarti selanjutnya itu kita pakai list saja. List. Kalau list dia kayak gini dia kalau list. Coba kita tes. Ini kita ganti aja ini buttonnya ini. Ini anggap aja ini apa namanya itu kita ini belajar Bootstrap ya. Jadi cara pemakaian Bootstrap-nya itu kurang lebih dia kayak gini. Cuma apa namanya itu budidayakan kalau kita baru-baru belajar pemrograman itu budidayakan mengetik. Ya kan kalau saya itu memang udah kerjaan sehari-hari jadi saya langsung copy paste aja karena udah hafal. Tapi kalau kalian itu jangan lupa misalnya kayak gini. Ini apa namanya itu tulis tag. Nah, ini tag UL. Kalau tag UL ini dia untuk membuat list habis itu biar ada listnya kita buat di sini li di sini. Ini bagian bootstrapnya ini dia. Ini adalah bagian bootstrap. List group item ini adalah satu kelas dari bootstrap. Yaitu style yang udah ini, yang udah dibuat, yang udah ditulis oleh tim ini, tim bootstrap. Kita tinggal pakai-pakai aja kita stylenya. Jadi nggak perlu kita buat lagi. Coba kita tes saja dulu. Kira-kira gimana kira-kira? Kalau pemuatan dalam bertulis dia kayak gini dia. Yang intinya itu nanti ini kan apa namanya itu ini kan ada list nih. Nanti pas kita klik di sini nanti dia apa namanya itu nomor 1. Backgroundnya dia jadi ini jadi hijau. Ya kan? Pas diklik dia background jadi hijau. Habis itu harga di bawah dia ditambah. Ini biar kalian nggak bingung ini apa namanya itu biar saya tes saja dulu langsung.
Jadi coba kita tes lagi. Mana hasilnya? Ini berarti udah ada di sini, cuma dia beda dia. Beda dia di sini apa itu dia lebih besar ya. Coba kita buat di tengah ya. Jadinya ini udah hampir nampak seperti ini, seperti apa itu yang di modul. Kita buat sedikit lagi biar lebih nampak. Jadi dia apa namanya itu halamannya itu kan seperti yang ini, seperti yang nampak di modul dia kayak gini dia. Cuma nanti apa namanya itu kalian ubah harganya aja. Seperti yang saya bilang tadi, apa itu kelebihan penggunaan bootstrap ya, yaitu tidak perlu lagi kita membuat tampilan dengan CSS ini secara manual, kita langsung pakai aja dia berdasarkan kelas. Ini di sini tampilan udah ada, cuma ya kita rapiin ya sekali lagi ya. Jadi,
Oh ya, ini sedikit tips dari saya. Usahakan kalau kita menulis kode itu, usahakan diketik serapi mungkin. Jadi kita tahu ini apa namanya itu tag di mana kawannya sini. Ini berarti tag di sini berarti penutupnya ini. Jadi kita tahu apa namanya itu mana tag pembuka dan mana tag penutup. Nah, coba kita tes. Coba ya. Ya udah rapi, cuma ini teh kopi ini belum rapi, biar saya rapikan dulu. Uh, Jadi di sini apa namanya itu tampilan kita sudah ada beserta harganya. Jadi kira-kira gimana nanti waktu kita klik di sini nanti dia backgroundnya nanti berubah jadi hijau. Habis itu di sini apa namanya itu harganya nanti ditambah sesuai dengan kita klik. Jadi sekarang buka di sini web school, weekly school. Cari di sini apa namanya itu learn JavaScript. Habis itu cari ataupun lebih mudahnya itu dibuat aja di sini on click. Di sini dia ada on click. Di sini klik ini try it by yourself. Jadi kita ini bisa ini langsung. Jadi di sini apa itu yang kita klik. Nah, kalau kita klik di sini dia langsung jadi merah. Karena kenapa dia di sini apa itu merah dia? Ini pertama-tama kita buat dulu. Yang pertama dia ID, ya kan? Di sini kan yang dibuat sini ini kan di P dibuatnya. Habis itu kita buat on click. On click di sini ada satu fungsi, ya kan? Jadi di fungsi my function ini, nah, di sini ada codingnya ada, ya kan? Dokumen get element demo style color dengan red. Berarti apabila
ini kalau kita ini, kalau on click ini apabila dia diklik, fungsinya my function ini dijalankan, habis itu di dalam my function ini ada yang ID-nya demo ini, berarti ubah yang ID demo. Kalau dokumen get element ID berarti diubah yang ID demo ini style color red. Berarti ubahlah yang ID demo ini colornya ataupun warnanya ini menjadi merah. Kalau misalnya kita buat di sini green, waktu kita run, kita klik, ya jadi hijau. Kalau kita buat di sini blue, kita run lagi, itu ketika kita klik nanti di sini jadi biru dia. Kalau kita buat di sini, jangan color kita buat, background kita buat. Coba kita tes. Kalau kita klik, berarti ya backgroundnya jadi biru. Kita tadi kan mau buat ini, apa namanya itu belakangnya tadi ya, jadi warna hijau ya. Jadi pas kita klik sini dia jadi hijau. Jadi sebentar saya tes dulu sini. Ini apa namanya itu kodenya sengaja nggak saya kasih nama. Dan ini biar kalian cari nanti di rumah. Ini petunjuknya sudah ada. Cuma tergantung kalian aja nanti kalian explore. Dapat dilihat di sini apa namanya itu. Berarti di sini kalau saya klik dia jadi hijau dia, ya kan? Nah, di sini apa namanya itu biar saya kasih nampak kodenya. Nanti biar kalian tes di rumah. Jadi dia gini adik-adik sekalian. Jadi perbedaan antara kode tadi yang di ini, Dewi School dengan yang ini, kan? Di sini tadi yang dibuat on click-nya itu di P, sedangkan ini kita buat on click-nya itu di tag LI. Habis itu ada fungsi sini, ada my function, dokumen dot element by ID sama dengan demo. Nanti kita buat ID demonya di sini di LI ini. Habis itu fungsi on click my function ini, ya kan? Fungsi on click ini berarti nanti ketika apa namanya itu LI ini ataupun list ini list ini nanti ketika diklik dia jadi hijau. Kodenya itu apa namanya itu style background dot green. Jadi step-nya itu step by step untuk membuat project ini. Yang pertama
buat tampilan dengan ini, dengan apa namanya itu HTML dan Bootstrap. Yang kedua, ketika kita udah punya tampilan itu, buat fungsi JavaScript-nya. Habis itu, rancang algoritma yang bisa, kalau diklik ini dia langsung ditambahkan dia kayak gitu. Jadi kan yang saya buat tadi, apa namanya itu, kalau diklik dia apa namanya itu langsung jadi ini ya, langsung berubah warna backgroundnya. Berarti nanti kalian tinggal buat apa namanya itu, ketika diklik dia langsung apa namanya itu harga yang ada di sini ditambahkan. Karena kalian kemarin ini udah belajar dengan JavaScript, jadi ini saya serahkan sama kalian langsung. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Coba ada sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira? Harus coba dulu mungkin Pak, baru ada pertanyaan. Harus coba dulu ya. Jadi kira-kira Amra ada sulit kira-kira tugas ini? Coba apa namanya itu Pak izin bertanya. Ya, apa? Itu kan tadi kalau kita klik hijau kan dia bertambah ya nominalnya kan. Ya. Kalau kita unklik, maksudnya kita balikkan dia jadi warna putih lagi tuh katakan. Apakah dia nominalnya berkurang atau gimana? Untuk sementara apa namanya itu buat kalau diklik itu dia bertambah dulu nanti. Ya kan, kalau udah bisa buat itu baru kita buat nanti. Kalau diklik lagi dia nanti berkurang nilainya. Nah, mungkin kalau yang udah berpengalaman apa namanya itu membuat program dalam JavaScript bisa dibuat kayak gitu. Tapi saya rekomendasikan kalian itu waktu diklik itu ditambah nilainya aja dulu. Kalau memang bisa nanti, kalau diklik sekali lagi nanti apa namanya itu dikurangi nilainya, itu lebih bagus lagi. Jadi inti kita buat proyek ini nomor 1, karena itu ini untuk mengetes kemampuan kita kemarin belajar HTML dan CSS. Jadi mau dilihat kalian itu udah bisa nggak ini membuat halaman, baik itu menggunakan Bootstrap ataupun menggunakan CSS biasa. Yang kedua, penilaian tugas ini mau untuk melihat kalian ada nggak memahami kode-kode JavaScript yang sudah belajar kemarin. Berarti tugas ini lebih berat pemakaian JavaScript-nya ada. Ya kayak kira-kira kayak gitu deh, Dika. Yang lain ada mau ditambahkan? Oke, baik Pak. Jangan sungkan-sungkan ditanyakan aja, karena nanti apa namanya itu yang saya bilang kemarin, kadang-kadang dia web ini dia ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari. Nomor 1, kita harus belajar itu dasar-dasar HTML, itu kerangka dari sebuah website. Yang kedua, biar indah tampilannya itu kita belajar CSS. Yang ketiga itu biar fungsinya dia itu lebih baik, kita
pakai ini, kita pakai JavaScript ini. Jadi loadingnya itu nggak perlu loading, dia langsung keluar seperti ini, seperti pada program-program Android. Ya. Kalau pakai PHP dia itu harus loading dulu dia baru bisa. Karena ini kita harus belajar HTML, CSS, PHP, ya kan, JavaScript. Ini kan empat bagian kita harus belajar, makanya jadi saya nggak bisa menyalahkan kalau kalian ini bingung. Tapi apa namanya itu yang saya harap kalian dasar penulisan kode, pemahaman fungsi-fungsi kode, cara-cara meletakkan kode-kode yang benar itu saya harap dipahami. Ya. Jadi nggak apa-apa ditanyakan aja. Kita masih punya waktu barang-barang satu ini. 1 jam lagi ya Pak Salahuddin ya, Pak Toha. Nanti 3:30 selesai. Sampai jam berapa Pak Salahuddin? Bukannya 14.45 ya? Berapa jam tadi? 2 jam, setengah saat. 2 tadi kan? Jadi Berarti jam 14.45 berarti. 14. 45 kan 1 jam 45 menit kan? Apa-apa kan ini kan soalnya project. Nanti kalau misalkan ini bisa tanya di grup. Pak Sanun udah masuk di grup ya? Ada. Pak. Cuma Ya. cuma belum ada yang menanyakan Nah, ini belum ada yang menanyakan. Apa namanya, tidak setiap mesti sama persis dengan yang dikasih tugas itu, nggak mesti. Nah, seperti tadi ada pertanyaan, kalau udah pakai Bootstrap apa CSS, nggak perlu lagi CSS. Ya. Apa namanya ini? Ataupun Udah cukup di Bootstrap aja. bisa Pak Toha sedikit untuk mengarahkan anak-anak ini apa itu Pak Toha. Ya, gimana Pak? Bapak tambahkan sedikit tips-tips tentang pengerjaan proyek ini biar orang yang mengerti. Mungkin dari penjelasan saya orang ini kurang mengerti. Kalau dari Pak Sanun udah detail, udah cukup sebenarnya. Cuman tinggal orang-orang ini sekarang mau buat nggak itu. Biasanya kan kalau proyek itu nggak kita kasih ini udah kita kasih ini. Ya. Udah diarahkan, udah ini kan, udah dicontohkan malah. Jadi seperti Pak Sanu bilang, jadi apa namanya membuat website ataupun sistem berbasis web ini dengan PHP memang dasar-dasar HTML dianggap nggak bisa, gitu, kan? HTML harus bisa, dasar-dasar kerangkanya, selanjutnya dasar-dasar PHP juga sudah paham, dan JavaScript. Itu 3 itu. Nanti tambah lagi juga bermain ke database, sedikit bisa juga tentang basis data. Jadi kami di pelatihan ini hanya mengajarkan apa namanya caranya saja. Nanti explore sendiri. Karena belajar programming memang seperti itu. Jadi harus banyak kita sendiri berupaya untuk bekerja lebih gitu, belajar lebih. Jadi pengalaman-pengalaman orang yang sudah bisa seperti itu. Jadi tujuan dikasih project ini biar mau membuat latihan itu. Karena seperti saya bilang kemarin, tujuannya nanti kan jangka besok kita ada ujian ini kompetensi, mungkin nggak disuruh wah detail sekali. Nah, yang penting kita kalau bisa ya lulus gitu tahap ini ya, untuk tahap kedepannya apalagi yang kuliah harus bisa ya buat program gitu yang berbasis web ini. Nah, nanti lanjut sendiri, jangan nanti hanya sekedar pelatihan ini besok. Kita kan 14 kali pertemuan cuma nih, 15 kali lah sambil di yang ke-15 ini membicarakan mengenai apa namanya bagaimana mengikuti ujian kompetensi ya. Dan nanti seterusnya kembangkan sendiri apa bahan-bahan yang udah ada, referensi yang udah dikasih, latihan sendiri, perdalam sendiri itu. Ini hanya dasar-dasar untuk junior programmer. Nah, begitu kira-kira. Ya mungkin kalau di ujian nanti nggak disuruh buat sampai selesai apa namanya pengalaman yang sudah kan, nggak sampai satu proyek selesai. Enggak. Dia kan tanya kalau ada soal ini mungkin ya HTML ada juga ditanya nanti. Nggak mesti buat proyek yang besar harus. Jadi enggak.
Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh, ada yang kemarin juga misalnya ada yang ini boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Nah, karena konsep kali ini berbeda karena ini banyak proyek yang peserta belajar mandiri di rumah malah. Oke, berarti sampai ini aja ya Pak Toha ya, sampai jam ini 14.43. Ya. Sampai jam 14.45, 14 ya. 14.45 ya. Bagi yang belum absen dulu nih, karena ini buat aja nanti 13. Kita akan mengganti jadwal waktu yang tadi ini, mengganti waktu yang ini tadi. Nah, jadi seperti yang sudah diperagakan Bapak Sanul tadi, nanti boleh merujuk ke bostrapnya yang ada di Witri School, contoh-contoh yang ada di situs-situs yang lain, petani.com misalnya itu, nah, itu boleh. Dan tidak sama persis seperti yang sudah diberikan di modul 7 ini, nggak mesti, tapi caranya seperti itu. Cara itu yang dikasih hari ini kan mungkin ya, belum ini hanya tampilan ya kan, cara yang yang terkait dengan hubungan kemarin, bagaimana merekam ke base data nanti itu kan belum. Ini dari sisi tampilan dulu nih. Ya, dia bisa mainkan tampilan. Kalau klik ini muncul ini ya kan, bisa ditambah. Gimana Pak? Ini udah mau kita ini, ada tambahan? Nah, ini kan kita kan masih punya banyak waktu. Jadi yang kemarin-kemarin itu yang kurang-kurang paham ditanyakan aja. Jadi itu nggak bingung nanti pas di rumah. Nggak apa. Setengah 3. Malu bertanya susah di jalan, nanti jalan-jalan nanti pening sendiri. Karena kenapa dibuat itu cuma sekilas saja. Jadi pihak Kominfo ini kan maunya kalian itu bisa belajar mandiri, karena kan seperti yang kita jelaskan di awal pertemuan itu, pemrograman ini walaupun kita kuliah, kita ini segala macam itu cuma beberapa persen aja, ya kan? Yang paling banyak pengaruh nanti skill kita itu yaitu banyak nggak kita praktek gitu di luar, ataupun kita belajar secara otodidak. Kalau cuma cuma praktek kita yang dikasih di modul ini, dia beda dia. Ini kan seperti kita belajar matematika. Kalau dulu waktu kita belajar matematika itu yang diajari itu ya dikasih lain ya kan soalnya. Ya, begitu juga kerja pemrograman. Walaupun kita belajar di sana, belajar di sini, dia nggak penuh dia. Walaupun kita beli kursus, dia nggak penuh dia diajari. Ya kan? Nanti tetap harus kita belajar sendiri. Paling-paling yang diajari itu cuma dasar-dasarnya aja. Makanya adik-adik sekalian, ya, ini kan kami kan masih ada di sini, ya kan? Tanyakan aja yang kurang-kurang paham. Karena nanti kalau udah kita jauh itu, yang ini yang nggak paham makin tambah nggak paham, yang paham itu paham terus. Pak Toha kemarin berapa orang Pak Toha ini yang belum ada dasar-dasar pemrograman sama sekali? Kalau yang di luar bidang yang tidak ngambil RPL ya, SMK-nya itu lumayan Pak Hasanun. Jadi ada yang kebanyakan tuh TKJ mereka. Oh, TKJ. SMK-nya itu TKJ. Jadi memang kayaknya memang betul-betul nggak belajar pemrograman gitu. Tapi kalau yang kemarin itu yang di luar TI itu kan 1 orang itu ya. Ya, kalau nggak salah yang mengundurkan diri itu kemarin si siapa Marwan. Marwan itu bukan anak daerah kita, Pak? Bukan, dia mesin. Mesin ah? Pekanbaru dia. Jambi, sorry, kok Pekanbaru, Jambi.
Jambi ya. Jadi apa namanya itu saya harap adik-adik itu yang memang belum ada basis pemrograman itu lebih aktif bertanya. Jadi nanti nggak ketinggalan karena kan sayang apa namanya itu sama kawan-kawan ini. Jadi saya kasih kesempatan buat adik-adik sekalian coba ditanyakan. Boleh ditanyakan kendala-kendala ataupun error-error nanti siapa tahu saya bisa jawab. Jadi buat proyek kali ini tapi cuma pesanan ini aja Pak Toha ya, validasi ini nggak ada. Gimana Pak Hasan? Cuma ini ya yang pesanan dalam bentuk JavaScript aja, validasi nggak ada Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, validasi udah kemarin juga tuh. Validasi itu udah yang kemarin ada juga. Oh, ada ini ya, ada dari praktek kemarin ya. Ini kan khusus project ini. Nanti ke depan ada project lagi, ada 4 project ini. Ke depan tuh koneksi basis data untuk nyimpan, untuk insert, untuk update, untuk delete. Ya. Jadi Radika coba ditanyakan. Mau tanya, Ya. untuk formnya itu dibuat juga nggak? Atau cuman pesanannya aja? Pesanannya aja ya Pak Toha ya tadi ya. Pesanannya aja ya. Berarti form loginnya tadi nggak usah ya Pak ya? Form login nggak usah aja. Memang nanti kalau mau buat aja nggak apa. Kalau mau dibuat lebih bagus boleh. Kalau mau lebih bagus. dibuat boleh lebih bagus gitu. Sekalian latihan. Oke, Ya. siap Pak. Thank you. Kalau validasi itu besok di materi ke-8 ada juga Pak Hasanun. Oh. Dia lebih cenderung belajar black box sama white box testing. Besok ya Pak Salahuddin ya. Ya. Saya lihat materinya gitu sih. Ya, karena kan terkait dengan ujian ke depan. Bagaimana menguji black box, kayaknya menguji white box. Salah satunya validasi kan perlu diuji, jangan diklik ya keluar sistem, keluar dari aplikasi. Atau nggak ada komentar apa-apa. Oh. Berhenti di situ, ya kan? Ya. Berarti dia nanti ada bagian validasi khusus ya. Ada. Berarti apa namanya itu ya seperti yang saya bilang tadi, yang diutamakan itu pesanannya aja. Kalau validasi itu kalau memang udah selesai pesanannya itu boleh dicoba, nggak apa-apa. Apa namanya itu Pak Salahuddin. Gimana Pak? Jadi kan apa namanya itu saya kan punya ada kerjaan sedikit lagi nih. Jadi kan saya mau minta izin ini karena apa namanya itu. Boleh, ini udah habis waktu. Udah habis juga waktunya Pak Hasanun. Oh, udah habis juga? Udah selesai kita. Kita sebenarnya 45 menit kali 2 jam. 1 jam 45 menit. Kita akan kasih lebih kemarin kan. Kalau jam dari aturannya 45 kali 2. Iya, betul. Jadi gini aja, adik-adik dikerjakan di rumah, yang nggak selesai sekarang ini dikerjakan di rumah. Ada nanti permasalahan katakanlah ada yang suruh nyambutnya. Saya kan besoknya juga boleh. Di konfirmasi ke grup juga boleh. Ini karena tugasnya tugas mandiri masing-masing satu orang untuk membuat proyek yang kedua ini mengenai form tadi ya, mengenai harga-harga tadi. Nah untuk besok jangan lupa besok seperti biasa besok terkait dengan membuat fungsi ya Pak Toha ya. Ya besok fungsi di di PHP. Di PHP. Kita bekerja lebih banyak dengan fungsi-fungsi besok. Jadi besok jangan lupa. Tetap dari jam 8 berarti. Besok jam 8 ya Pak Salahuddin ya. Sama jam 8. Seperti biasa. Cuman hari ini tadi jam 1:30 ya. Karena tadi ganti ini kan. Pembekalan. Pembekalan. Jadi besok menyusun fungsi file sumber daya pemrograman. Jadi nanti belajar bagaimana sih fungsi, bagaimana prosedur, apa bedanya. Jadi kan kita buat fungsi-fungsi di PHP. Nggak mungkin kita tulis besar sekali codingnya nanti panjang sekali. Jadi dibuat fungsi dan seterusnya. Bagaimana penggunaannya, bagaimana cara mengetesnya, dan seterusnya.